Pengantar mata kuliah komunitas agama-agama. Selamat datang. Mata kuliah ini akan membahas tentang keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Kita akan belajar memahami nilai-nilai luhur setiap agama dan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antar umat. Yang pertama ada tujuan dan capaian pembelajaran. 1. Memahami keragaman. Mahasiswa dapat memahami keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis. 2. Mengenal nilai-nilai luhur. Mahasiswa dapat mengenal nilai-nilai luhur dan ajaran dasar berbagai agama di Indonesia. 3. Meningkatkan toleransi. Mahasiswa dapat meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan agama, serta membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. 4. Membangun keharmonisan. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ruang lingkup mata kuliah. Pertama, sejarah studi-studi agama. Perkembangan studi agama-agama dari masa ke masa, mulai dari pendekatan tradisional hingga modern. Kedua, konsep dasar agama dan kepercayaan. Definisi agama dan kepercayaan, ciri-ciri dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Ketiga, keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Pengenalan berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, baik yang mayoritas maupun minoritas. Sejarah perkembangan studi agama-agama. 1. Zaman kuno. Studi agama-agama muncul di Yunani kuno dengan fokus pada filsafat dan teologi. 2. Zaman pertengahan. Studi agama-agama berfokus pada teologi Kristen dan Islam, diiringi dengan penafsiran kitab suci. 3. Zaman modern. Munculnya studi agama-agama secara ilmiah dengan pendekatan antropologi, sosiologi, dan psikologi. 4. Zaman kontemporer. Studi agama-agama berfokus pada dialog antar agama, toleransi, dan isu-isu kontemporer. Konsep dasar agama dan kepercayaan. Pertama, definisi agama. Sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, meliputi ritual, moral, dan etika. Kedua, ciri-ciri agama. Agama memiliki ciri khas seperti keyakinan, ritual, norma, dan lembaga keagamaan. Ketiga, fungsi agama. Agama memiliki fungsi sosial, psikologis, dan moral, seperti memberikan makna hidup, penghiburan, dan pedoman hidup. Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Pertama, agama Islam. Jumlah penganut 87%. Ajaran utama adalah tauhid, syalat, zakat, puasa, haji. Kedua, agama Kristen Protestan. Jumlah penganut 7%. Ajaran utama kepercayaan kepada Yesus Kristus, Alkitab sebagai kitab suci. Ketiga, agama Katolik. Jumlah penganut 3%. Ajaran utama kepercayaan kepada Yesus Kristus, Alkitab sebagai kitab suci. Keempat, agama Hindu. Jumlah penganut 2%. Ajaran utama Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, kitab suci Veda. Kelima, agama Buddha. Jumlah penganut 1%. Ajaran utama 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8. Keenam, agama Konghucu. Jumlah penganut 0%. Ajaran utama 5 hubungan, keharmonisan dengan alam semesta. Interaksi antar umat beragama. 1. Dialog. Bertukar pikiran dan memahami perspektif agama lain dengan sikap saling menghormati. 2. Kerjasama. Bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Toleransi. Menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, serta menerima keragaman. Isu-isu kontemporer dalam studi agama-agama. Pertama, konflik agama. Menganalisis akar konflik dan mencari solusi untuk menciptakan perdamaian. Kedua, pluralisme agama. Membahas konsep pluralisme agama dalam konteks Indonesia dan dunia. Ketiga, globalisasi dan agama. Memahami dampak globalisasi terhadap agama dan interaksi antar umat beragama. Keempat, agama dan keadilan sosial. Menganalisis peran agama dalam membangun keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan. Peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. 1.
Pembinaan moral. Agama memberikan pedoman moral dan etika untuk kehidupan yang berakhlak mulia. 2. Sosialisasi nilai. Agama berperan dalam sosialisasi nilai-nilai luhur dan membangun kepribadian yang baik. 3. Pemersatu bangsa. Agama dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman suku dan budaya. 4. Kesejahteraan masyarakat. Agama mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Pentingnya pemahaman antar agama. Pemahaman antar agama sangat penting untuk membangun toleransi, kerukunan, dan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan memahami nilai-nilai luhur dan ajaran dasar berbagai agama, kita dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.